Karakteristik pembelajaran tematik yaitu pengalaman dan kegiatan belajar yang sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam melaksanakan pembelajaran tematik bertolak belakang dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Manfaat pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan tema yaitu dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan menjadi penghematan, karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Kedua, siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Manfaat yang terakhir, dengan adanya pemanduan antar mata pelajaran maka penguasaan konsep siswa akan semakin baik dan meningkat. Karakteristik pembelajaran tematik menurut Depdiknas. 1. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa atau student-centered. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 2. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Ketiga, dalam pembelajaran tematik, pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa menjadi mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran tematik bersifat fleksibel di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Kemudian prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik yaitu prinsip penggalian tema, prinsip pengelolaan pembelajaran, prinsip evaluasi, dan prinsip reaksi. Prinsip penggalian tema dalam pembelajaran tematik. Tema hendaknya tidak terlalu luas namun mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. Tema harus bermakna, ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal kepada siswa untuk belajar selanjutnya. Tema disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak, dan tema dikembangkan untuk mewadahi sebagian besar minat anak. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar anak. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Yang terakhir, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar, misalnya buku, koran, dan lain-lain. Prinsip pengelolaan pembelajaran dalam pembelajaran tematik. Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses belajar. Guru hendaknya menjadi single aktor yang mendominasi pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok.
Guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide atau gagasan yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. Prinsip yang ketiga, prinsip evaluasi dalam pembelajaran tematik. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik diperlukan beberapa langkah-langkah positif, yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri atau self-evaluation di samping bentuk evaluasi lainnya. Yang kedua, guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan pembelajaran yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Prinsip yang terakhir adalah prinsip reaksi dalam pembelajaran tematik. Guru hendaknya bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa, serta tidak mengarahkan aspek yang sempit melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran tematik memungkinkan hal ini dan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang dicapai. Sekian review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.